Kasus pembunuhan berujung mutilasi dengan korban keluarga dekat beberapa waktu belakangan ini menjadi sorotan. Kecemburuan hingga sakit hati yang sangat dalam terhadap orang terdekat kerap menjadi motif pelaku dengan tega memutilasi jasad korbannya. Publik di tanah air dikejutkan dengan kasus mutilasi di Ciamis, Jawa Barat awal bulan Mei. Seorang pria di Sindang Jaya Desa Cisontrol, Ciamis, Jawa Barat, tega membunuh dan memutilasi tubuh istrinya. Warga sekitar pun dibuat trauma saat pelaku membawa dan menawarkan potongan tubuh istrinya. Trauma mendalam juga dirasakan dua anak korban. Bagaimana tidak, mereka harus berhadapan dengan kenyataan sang ibu tewas dengan cara memilukan di tangan ayahnya. Hasil penyelidikan polisi, tersangka dan korban sempat terlibat cekcok soal masalah ekonomi. Pengakuan punya utang 100 juta rupiah dan temuan janggal lainnya membuat kejiwaan tersangka harus diperiksa intensif. Tersangka pun diobservasi selama 14 hari di RS Jiwa Cisarua. Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ada saksi yang memberikan keterangan bahwa sebelumnya kurang lebih 30 meter keluar dari rumah atau tepatnya di TKP pertama terdengar percecokan di antara korban dengan pelaku. Kasus mutilasi pada orang terdekat juga terjadi di Malang, Jawa Timur. Seorang pria pensiunan BUMN memutilasi istrinya di rumah Jalan Serayu nomor 6 Kota Malang. Tubuh istrinya dipotong menjadi 10 bagian dan disimpan dalam ember di teras rumah. Tersangka sakit hati karena menduga istri selingkuh setelah tidak pulang ke rumah selama hampir 6 bulan. Namun mutilasi tak melulu karena sakit hati. Di Desa Tutuyan, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara, bocah perempuan berusia 8 tahun dimutilasi oleh bibinya. Mutilasi dilandasi keinginan tersangka yang baru berusia 19 tahun untuk menguasai kalung emas milik keponakannya. Ironisnya saat diperiksa polisi, tersangka nekat membunuh korban karena terobsesi film psikopat berunsur sadisme. Dari 3 kasus di atas, pembunuhan dengan mutilasi cenderung melibatkan keluarga terdekat. Pembunuhan disertai mutilasi umumnya bukan suatu proses yang bersifat spontan, melainkan didahului proses interaksi antara pelaku dengan korban. Sakit hati yang mendalam terkait hubungan asmara, faktor ekonomi dengan orang terdekat bisa menjadi pemicu seseorang tega menghabisi nyawa korbannya dengan cara yang sadis. Itu faktor yang karena sakit hati yang sangat mendalam gitu ya. Kemudian juga itu sebagai bentuk puncak gitu, puncak dari adanya rentetan gitu ya, yang faktor-faktor sebelumnya, entah itu dari interaksi rasa benci, kemudian ada juga kecewa. Berdasarkan sejumlah kajian, pelaku mutilasi tidak memiliki ciri-ciri khusus, bahkan cenderung datang dari kalangan yang tidak pernah memiliki perilaku pelanggaran hukum. Namun ada yang bisa diwaspadai bila seseorang memiliki potensi melakukan tindak kekerasan seperti mengintimidasi atau memberi ancaman, berpikir impulsif atau melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibat, emosional, sensitif, dan berperilaku kasar. Tim Liputan melaporkan.